Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari 12 IPA 6 kelompok 1. Di sini kami akan mengamati dari sejarah Keraton Kaibon. Di sini dengan Bapak siapa? Perkenalkan juga, nama saya Mulangkara. Saya bekerja di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 Provinsi Banten. Jadi di Keraton Kaibon ini ada apa aja, Pak? Boleh kasih tahu? Ya, baik. Mungkin saya mulai dari awal aja ya. Jadi kita sekarang berada di salah satu objek situs cagar budaya peninggalan Kerajaan Islam Banten, yaitu Keraton Kaibon. Kaibon ini berasal dari asal katanya Kaibuan ya. Jadi berarti keraton ini dibangun khusus untuk dipersembahkan sebagai kediaman Ibu Sultan Banten yang bernama Ratu Aisyah. Nah, keraton ini atau lokasi ini terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Luasnya kurang lebih 2 hektar, dikelilingi oleh kanal atau sungai buatan sebagai media transportasi air dan pertahanan. Nah, ini keraton ini mempunyai kekhasan. Kekhasannya itu pada pintu gerbangnya. Ini ada pintu gerbang yang berbentuk bentar. Bentar ini perpaduan gaya arsitektur Jawa dan Bali. Dan kemudian ini ada bangunan masjid. Masjid ini ciri khas daripada masjid adalah mihrab. Mihrab itu adalah tempat imam dan petunjuk arah kiblat. Dan kemudian di tengah posisi keraton ini terdapat pintu gerbang, 2 pintu gerbang yang bergaya paduraksa. Nah, paduraksa ini pintu yang bersifat sakral atau pintu yang akan menuju ke ruangan Ibu Ratu Aisyah. Sementara kalau pintu gerbang bentar ini bersifat profan, tidak sakral. Nah, terus di sebelah kanan pintu paduraksa itu kalau kita menghadap ke timur itu terdapat reruntuhan bangunan, itu diduga bekas Sri Manganti, ruang tunggu tamu sebelum bertemu Sultan, dan juga ada rumah abdi atau para pegawai keraton. Untuk bangunan keratonnya itu sendiri, kediaman Ratu Aisyah dan Sultan Muhammad Syafiuddin terdapat di sebelah timur. Nah, itu mungkin penjelasannya. Silakan pertanyaannya. Oke, selanjutnya lanjut ke ini aja ya, kali ngeliat-liat dari mulai 4 yang tadi disebutin itu. Mulai dari pertama aja, dari pintu masuknya. Ya, oke, kita sekarang melihat ini kondisi pintu gerbang, namanya pintu gerbang bentar ini ya. Ini bentar ini sebagai perpaduan gaya arsitektur Jawa dan Bali. Namun kalau kita lihat di sini ada 5 buah pintu gerbang. Ini filosofinya melambangkan rukun Islam. Sementara untuk pintu gerbang utama itu yang pas Pohon Beringin, itu kena tumbang tahun 2016 Pohon Beringin jadi patah ini sebelah pintunya. Dan ini sekarang kita mau ke masjid. Bangunan masjidnya ini ukurannya 14 kali 24. Untuk material bangunan di keraton ini yaitu bahannya dari material batu bata, karang, dan kayu ya. Jadi material utamanya batu bata dan karang. Seperti juga disebutkan dalam Babat Banten Bubuk 22, yaitu gawe kuta baluwarti bata kalawan kawis. Nah, ini ciri khas daripada bangunan masjid ini adalah mihrab. tempat imam. Ya, tempat imam dan petunjuk arah kiblat ini seperti ini bentuknya. Jadi kalau mihrab ini diambil bukan dari bahasa Arab sebetulnya ya, dari bahasa Persia yang artinya lubang tapi tidak tembus. Justru mihrab inilah sebagai ciri khas daripada masjid, karena ini sangat penting keberadaannya. Yang pertama itu sebagai petunjuk arah kiblat, yang kedua adalah tempat imam. Kemudian tadi belum sampai untuk saya menjelaskan, ya mungkin kalian bingung ya, kenapa keraton ini sudah tidak beratap, sudah rusak ya, bangunan juga tinggal setengah-setengah. Jadi pada tahun 1832 keraton ini dibongkar oleh Belanda dan sultannya ditangkap, dibuang ke Jawa Timur, ke Surabaya sampai wafat di Surabaya, yaitu Sultan Muhammad Syafiuddin pada tahun 1899. Nah, ini material bangunan keraton ini kemudian dibawa ke Serang untuk membuat pusat pemerintahan Belanda yang ada di Serang. Makanya kayak bagian genteng, rangka-rangka kayu, jendela ini sudah pada rusak karena memang dibawa ke
Serang, sengaja memang dirusak ini, diambilin. Dan lantai ini pun sudah tidak asli sebetulnya. Ini tinggal ada 4 keping lagi kalau tidak salah yang hasil ini contoh ya, ini beda. Oh, yang beda-beda. Di bagian masjid ini, jadi kebiasaan orang dulu itu kalau membuat masjid disekat sebagian ya, kurang lebih 30% atau 40%. Jadi untuk sebagiannya untuk sholat berjamaah ibu-ibu gitu. Kalau dulu disebutnya pawastren. Pawastren itu diambil dari kata istri. Istri itu kan perempuan ya. Iya. Gitu. Karena orang Banten itu aslinya kan berbahasa Sunda. Oh, ini Aslinya. penyekatannya ya? Ini penyekatannya, tapi tetap ada ruang ini ada dulu. Oh, Karena nggak boleh disekat mati kalau untuk ini ya. Kalau iya, untuk nanti jamaah. enggak